Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dan juga keanekaragaman, seperti keanekaragaman budaya, makhluk hidup, serta sumber daya alam. Minyak bumi dan gas alam merupakan salah satu bentuk kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dilansir dari Wikipedia, Indonesia menempati nomor 22 untuk produksi minyak bumi dengan angka 911.000 barel per hari. Hal ini juga membuktikan bahwasannya betapa berkembang industri migas yang ada di Indonesia. Berkembangnya industri migas di Indonesia harus dibarengi dengan ditunjangnya peralatan yang memastikan keselamatan, baik itu untuk pelaku di industri migas maupun keselamatan bagi lingkungan yang ada di sekitarnya agar terhindar dari berbagai macam insiden merugikan. Lantas, bagaimana PT Biro Klasifikasi Indonesia selaku perusahaan TIC memastikan keselamatan peralatan di industri migas? Simak di Wind Ocean Podcast bersama saya, Agnes. Semangat pagi Mitra BKI. Baik, sudah hadir narasumber PT BKI hari ini, Bapak Sabto. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Mbak Agnes. Semoga sehat selalu ya, Bapak. Nah, Pak Sabto, ini kan terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk di podcast BKI hari ini. Nah, Pak Sabto, ini kan pertama kali nih Bapak jadi narasumber di sini. Nah, boleh dong Pak kenalan sedikit nih buat para penonton setia Wind Ocean Podcast BKI biar tahu nih Pak Sabto nih di BKI ini sebagai apa, di divisi apa nih, Pak? Terima kasih Mbak Agnes. Saya bergabung di BKI mulai tahun 2003. Oke. Jadi udah cukup lama. Memang dari awal saya udah masuk di BKI sebagai inspektor. Jadi sekarang saya diamanahkan sebagai senior manager operasi industri di divisi SBU ya. SBU Energi dan Industri. Strategic Business Unit ya Pak ya? Strategic Business Unit. Baik, nah Pak Sabto, podcast BKI ini kan kita banyak membahas tentang dunia maritim ya Pak ya. Nah, sedangkan dunia maritim sendiri itu kan luas ya Pak. Nah, salah satunya seperti yang kita ketahui adalah oil and gas atau migas ya Pak. Terkait migas nih Pak, hari ini kita mau coba bahas lebih lanjut terkait proses inspeksi peralatan penunjang industri migas atau migas marine ya Pak ya. Nah, atau mungkin lebih dikenal dengan underwater seperti itu. Nah, Pak Sabto, gimana sih Pak proses inspeksi peralatan tersebut? Baik Mbak Agnes. Pertama memang dari awal saya masuk di BKI memang terkait dengan pemeriksaan keselamatan untuk di peralatan maupun instalasi terutama di lingkungan migas, baik di onshore maupun di offshore. Beberapa tahapan memang harus kita lalui karena memang di lingkungan migas itu termasuk salah satu instalasi yang mempunyai potensi bahaya yang cukup tinggi. Jadi yang pertama itu kita biasanya melakukan perencanaan inspeksi. Perencanaan inspeksi itu kita harus menentukan dulu jadwal, terus peralatan apa yang harus kita periksa, termasuk instalasi apa yang harus kita periksa, terus personil kita, kompetensi personil kita harus menyediakan personel yang memang kompeten dalam pelaksanaan inspeksi peralatan tersebut. Terus yang kedua juga pemilihan metode inspeksi. Metode inspeksi ini kita pilih memang karena tergantung dari jenis peralatannya. Kenapa? Karena memang ada beberapa peralatan yang secara standar itu maupun code yang kita acu terhadap peralatan tersebut kita harus menggunakan alat bantu dalam pelaksanaan inspeksi. Itu kita harus melakukan pemilihan metode yang tepat terkait peralatan tersebut. Terus kemudian pelaksanaan inspeksi. Nah, pelaksanaan inspeksi ini kita melakukan implementasi apa yang setelah kita rencanakan dan pemilihan metode tadi yang dilakukan sesuai prosedur dan juga sesuai dengan standar aturan yang berlaku, regulasi dari pemerintah maupun internasional code standar terkait peralatan maupun instalasi tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan inspeksi, kita melakukan analisa ini biasanya kita serahkan kepada engineering karena dari analisa dari hasil inspeksi tadi akan dikemukakan fakta-fakta aktual terkait peralatan maupun instalasi itu pada saat kita melakukan pemeriksaan. Dari fakta-fakta aktual itu, apabila terjadi anomali-anomali yang mungkin perlu tindak lanjut, maka dari pihak engineering biasanya akan melakukan tindak lanjut apa yang akan dilakukan berikutnya. Seperti metode pemeriksaan berikutnya yang yang sesuai
itu apa? Nah itu nanti dari pihak engineering maupun pihak dari quality control nanti yang akan menentukan. Jadi memang ada beberapa pihak yang ikut dalam proses itu ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi bukan hanya satu orang gitu ya? Bukan hanya satu orang. Satu peran, satu role gitu ya Pak ya? Oke. Karena memang contoh kita melakukan pemeriksaan, ada alat bantu pemeriksaan tadi ada dua macam. Yang pertama mungkin konvensional, yang kedua adalah mempunyai teknologi tinggi atau yang orang sering bilang advance ya, advance teknologi. Untuk dapat mengoperasikan peralatan tersebut tidak sembarang orang dapat melakukan, karena memang harus ada pelatihan khusus yang nantinya akan menghasilkan angka yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang ada dua metode, yang tadi konvensional dan si advance teknologi itu ya Pak ya? Advance teknologi. Baik, nah untuk tadi kan kita masih berbicara tentang proses ya Pak dalam inspeksi peralatan. Nah tadi terakhir Pak Sabto sampaikan itu di tahap analisis ya Pak ya. Nah setelah tahap analisis nih Pak, apakah masih ada proses lagi atau memang sudah sampai di situ Pak? Tahap analisis ya otomatis nanti kita akan melakukan pelaporan ya, yang biasa kita lakukan pelaporan yang kita sampaikan kepada pemberi jasa, pemberi pekerjaan kita yang nanti akan menerima jasa pemohon kita, ya, Pak, ya? Pemohon. Terus itu nanti tindak lanjut itu biasanya kita juga menyampaikan di situ rekomendasi terkait apa yang hasil temuan kita pada saat inspeksi yang nanti akan ditindaklanjuti oleh pemilik peralatan ataupun operator peralatan. Karena itu nanti terkait dengan keselamatan operasi dari peralatan maupun instalasi tersebut. Dan yang terakhir ya ini nanti akan menjadi salah satu masukan untuk si operator maupun pemilik peralatan untuk menyusun maintenance program atau pemeliharaan yang nanti untuk dapat memastikan bahwa peralatan tersebut tetap handal sampai dengan batas waktu umur yang mereka tentukan. Oh iya, jadi lifetime-nya sesuai gitu ya Pak? Lifetime-nya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Baik, nah kalau dilihatnya tadi prosesnya cukup panjang ya Pak ya, mulai dari perencanaan, analisa, sampai dengan pemeliharaannya seperti itu. Nah, namun di antara proses panjang nih Pak Sabto kan biasanya pasti ada kendala yang terjadi ya Pak ya. Nah, kira-kira kendala apa Pak yang pernah terjadi atau mungkin sering terjadi atau sering dihadapi seperti itu? Ya, kendala memang banyak terjadi dan mungkin karena banyak ya Pak ya? Banyak terjadi dan mungkin dari lesson learn pengalaman kita ya itu sudah menjadi hal yang biasa bukan gitu. Tapi awal-awal dulu memang ada beberapa kendala yang memang kita hadapi. Yang pertama terkait akses yang terbatas. Akses yang terbatas ini terkait dengan lokasi peralatan maupun instalasi yang tidak mudah untuk dapat kita jangkau. Itu akses yang terbatas. Terus kondisi lingkungan yang cukup ekstrim. Kondisi lingkungan yang cukup ekstrim biasanya kalau kita di offshore Pak ya. Ini lokasi pekerjaannya seperti lokasi apa, contoh lokasi pekerjaan di offshore, lokasi yang cukup ekstrim, apalagi di Laut Natuna ataupun di Laut Jawa. Kalau udah di bulan yang belakangnya berber itu udah kalau zaman dulu cukup ekstrim bagi kita inspektor untuk dapat menuju ke lokasi. Kemudian kompleksitas dari peralatan maupun instalasi, karena memang di industri oil and gas, instalasi oil and gas maupun instalasi petrochemical baik yang di darat maupun yang di laut lepas pantai offshore itu memang mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi dengan melibatkan berbagai macam peralatan yang mempunyai risiko yang cukup tinggi juga. Kemudian ya biaya dan waktu itu sudah jelas, pasti ya Pak. Sudah pasti itu biaya dan waktu sudah pasti. Kemudian resiko kecelakaan itu tadi terkait dengan kondisi lingkungan sama terbatasnya akses masuk, itu biasanya impact-nya nantinya ke resiko kerja. Itu terus ketersediaan peralatan itu hal yang normatif yang biasa menjadi kendala kita sebagai perusahaan TIC itu biasanya seperti itu. Apabila loadnya lagi tinggi biasanya kita harus pandai-pandai memanage peralatan yang kita punya. Oh iya, yang pastinya kalau memang load pekerjaan nih Pak, antrian pekerjaan mungkin sedang banyak ya Pak ya, pasti berpengaruh juga dengan biaya dan waktu gitu Pak biasanya? Ya pasti. Pasti, karena
yaitu memanage personel sama peralatan itu memang sih agak tricky ya, gitu. Susah ya Pak ya kadang ya, tapi pasti bisa dong Pak diatasi Pak. Ya. Baik Pak Sabto. Nah tadi saya sempat dengar nih Pak tentang advance teknologi seperti itu Bapak sebutkan ya. Nah itu kalau saya sendiri baru nih Pak istilahnya nih advance teknologi ya. Mungkin kalau berbicara tentang advance teknologi, umumnya kalau saya sebagai orang awam mikirnya advance teknologi mungkin apa ya? Bisa jadi mobil listrik yang sekarang lagi ngetren ya Pak ya. Atau mungkin saya pernah dengar kemarin baru juga dibahas di podcast autonomous ship seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kaitannya dengan migas seperti itu Pak, advance teknologi itu apa Pak? Kalau keterkaitannya dengan yang tadi kita bahas Pak? Advance teknologi ini sebenarnya perkembangan dari metode-metode pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan inspeksi ya, yang sebelumnya konvensional. Karena ada kalau pemeriksaan itu awalnya dulu kan kita memakai indera yang ada di tubuh kita ya. Tapi ada karena mungkin lesson learned dari dulu terjadi kecelakaan, maka ada beberapa bagian dari peralatan yang memang harus kita tahu kondisinya tapi tidak dapat dicapai oleh indera kita, maka kita butuh bantuan peralatan tambahan. Mesin gitu ya Pak ya, alat? Iya alat biasanya kita sebut sebagai non-destructive test NDT lah, alat saya pernah dengar tuh. Itu dulu konvensional itu maksudnya ya kalau mungkin zaman dulu disebut advance ya, tapi sekarang kita sebut konvensional kan udah lama. Baik. Karena berkembangnya teknologi, benar. Berkembangnya teknologi sekarang itu jadi konvensional, sekarang ada lagi yang lebih advance lagi. Baik. Walaupun memang sama nanti tujuannya untuk membantu kita pengembangan dari teknologi yang konvensional tersebut. Jadi yang pertama itu kalau advance itu nanti yang jelas keakurasiannya itu akan meningkat. Terus juga ketepatannya, terus juga nanti terkait dengan waktu itu akan sangat berpengaruh kalau di dunia inspeksi, karena tadi yang saya sampaikan di awal itu yang terkait kendala ya, biaya dan waktu. Waktu itu memang sangat memegang peranan yang sangat penting terkait pemeriksaan, karena seperti yang Mbak Agnes tahu kalau instalasi di perminyakan di oil and gas itu mereka nggak dapat berhenti lama, jadi mereka harus selalu beroperasi. Kadang kita kalau dulu waktu konvensional alat-alat konvensional itu suatu peralatan itu harus dalam kondisi mati baru kita melakukan pemeriksaan bisa. Tapi sekarang karena adanya advance teknologi ini, walaupun peralatan itu dalam keadaan live, dalam keadaan on stream, kita masih dapat melakukan pemeriksaan. Ibaratnya masih bisa dikotak-atik gitu ya Pak ya? Masih bisa kita melakukan inspeksi pada saat peralatan tersebut masih beroperasi. Itu yang di advance tadi Mbak. Nah, kalau misalnya sepengetahuan Bapak, apakah BKI ada rencana untuk menambah line up teknologi nih Pak? Iya, BKI pasti akan menambah line up teknologi. Yang baru saja datang itu ada di kami, itu namanya Positive Material Identification PMI. Yang awalnya baru nih Pak? Baru datang. Baru banget. Itu baru datang, baru minggu ini datang. Udah cocok nih podcast hari ini. Tapi kita pernah sering pakai. Tapi yang versi lamanya, jadi mereka cuma bisa untuk kalau material logam itu hanya untuk alloy ya. Alloy. Sekarang kita dapat melakukan untuk carbon steel dan itu bisa kita bawa ke site. Jadi bisa di hand carry. Positive Material Identification itu kita bisa mengetahui komposisi kimia dari material yang akan kita periksa pakai PMI tersebut. Jadi di situ ada kandungan karbonnya berapa, mangan berapa, nikel berapa, terus ya unsur-unsur kimia itu ada berapa persen tuh bisa tahu di situ. Itu gunanya biasanya untuk material-material yang tidak diketahui identifikasinya. Karena untuk pemastian kehandalan itu salah satu hal yang terpenting adalah mengetahui material yang dipakai itu apa. Pastinya kalau misalnya untuk keperluan testing sampel seperti itu ya Pak ya. Itu jadi nggak perlu bawa ke lab. Berarti pemohon cukup atau kalau misalnya mau sebaliknya nih Pak, mau kita yang bawa alatnya ke tempat objeknya bisa? Iya, alat kita bawa ke site oleh nanti teman-teman kita yang sudah terkualifikasi melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian dari
material yang mereka inginkan untuk diketahui chemical compositionnya. Tanpa dilakukan pemotongan terus dibawa ke laboratorium tuh, Pak. Ya, saya tahu tuh. Gitu. Nggak perlu gitu, Mbak. Nggak boleh kayak gitu lagi langsung ya. ditotol-totol aja di itu gampang udah ya dapat sekarang. Hasilnya. Jadi praktis ya, Pak. Baik, jadi lebih memudahkan juga untuk para pemakai jasa kita ya, Pak ya. Itu menunjukkan kalau kita akan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Yes, pastinya. Keren. Oke, Pak Sabto, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk knowledge sharingnya ya, Pak ya. Ini kita jadi tahu banyak, dan bagi penonton setiap podcast BK itu jadi membuka wawasan baru seperti itu. Nah, semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bapak di lain waktu di episode Windowsian Podcast lainnya, dan semoga topik podcast hari ini dapat menambah pengetahuan baru nih bagi para penonton setia Windowsian Podcast BKI. Mitra BKI, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BKI untuk mendapatkan info seputar industri dunia maritim dengan cara klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng di sebelahnya. Jangan lupa juga untuk berikan tanggapan dan juga saran di kolom komentar tentang next topik podcast berikutnya. Sampai jumpa di Windowsian Podcast berikutnya.